Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Resita dengan NPM 2214211073 dari kelas PPNA, Prodi Penyuluhan Pertanian, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin panen padi dengan merek Kubota DC70 Plus yang diproduksi oleh PT Multi Andalan Sejati. Mesin panen padi Kubota DC70 Plus adalah mesin yang membantu proses pemanenan padi mulai dari memotong, menyalurkan, merontokkan, memisahkan gabah hingga membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan sehingga mempersingkat waktu pemanenannya. Adapun spesifikasi dari DC70 Plus dengan harga 495 juta. Panjang keseluruhan 4.800 mm, lebar keseluruhan 2.260 mm, tinggi keseluruhan 2.880 mm, berat 3.000 kg. Kapasitas tangki bahan bakar 85 liter, lebar mata pisau 1.980 mm, kapasitas tangki gabah 500 liter per kilogram. Kapasitas panen 0,3 sampai dengan 0,62 hektar per jam. Fungsi alat mesin panen padi adalah untuk memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman yang terpotong ke silinder, merontokkan gabah dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari jerami, membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing. Kegunaan alat mesin panen padi untuk memanen padi seperti memotong, merontokkan, dan sekaligus memisahkan gabah dari jerami serta memasukkan padi ke dalam karung. Adapun manfaatnya adalah waktu panen padi lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia atau manual dan tidak membutuhkan jumlah tenaga manusia yang besar. Bagian-bagian dari mesin panen padi Kubota DC70 Plus ada ripper yang berfungsi untuk memotong dan mengumpulkan batang padi. Adapun komponen-komponen dari ripper ada reel untuk mengaitkan batang padi, pisau untuk memotong batang padi, dan auger drum yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengarahkan batang padi menuju feeder conveyor. Bagian yang kedua ada thresher yang berfungsi untuk memisahkan padi dengan batang padi. Adapun komponen-komponen thresher ada perontok yang berfungsi untuk memisahkan padi dengan jerami. Yang kedua ada ayakan yang berfungsi untuk mengayak padi dengan jerami. Yang ketiga ada winnower yang berfungsi untuk meniupkan angin agar terjadi pemisahan antara padi dengan jerami. Yang kedua ada auger vertikal dan horizontal yang berfungsi untuk mengangkut padi yang telah diolah oleh thresher ke bagian cover untuk dimasukkan ke dalam karung. Bagian yang ketiga ada pembuang jerami yang terdapat di belakang. Adapun komponen-komponen dari pembuang jerami, yang pertama flap yang berfungsi untuk mengarahkan jerami sekaligus untuk melindungi tangki bahan bakar dari kotoran jerami. Yang kedua ada full filter yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari tangki bahan bakar yang menuju ke enzim. Yang ketiga ada water separator yang berfungsi untuk pemisah bahan bakar dengan air. Yang keempat ada electric vilva yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki ke sistem dan membuang udara apabila terdapat pada bahan bakar. Bagian yang keempat ada hopper yang berfungsi untuk menampung padi sementara dengan kapasitas 500 liter. Komponen-komponen hopper yang pertama ada sandaran helper, yang kedua ada kanopi yang berfungsi untuk mengurangi terik panas pada hopper, yang kedua dudukan karung, yang ketiga katup buka tutup hopper. Bagian yang kelima ada bagian gerak yang berfungsi untuk menjalankan dan memaju mundurkan alat panen. Adapun komponen-komponen dari bagian gerak yang pertama ada roller, yang kedua ada roller atas, yang ketiga ada roller bawah, ada sprocket, idler, dan alat penyeter ketegangan rubber roller.
Bagian keenam ada bagian pengoperasian yang terdiri dari komponen tuas reel yang berfungsi untuk menaik dan turunkan reel. Yang kedua ada tuas ripper. Yang ketiga ada kunci kontak untuk menghidupkan mesin. Yang keempat ada panel monitor. Yang kelima ada tombol klakson. Yang keenam ada tuas pemindah gerak. Yang ketujuh ada tuas pemindah tingkat kecepatan. Ada high, low, dan middle. Yang ke-8 ada tuas akselerator. Yang ke-9 ada tuas kopling racer. Yang ke-10 ada tuas kopling ripper. Dan yang terakhir ada tuas pembalik putaran ripper yang berfungsi untuk mengeluarkan sampah yang menghalangi ripper. Adapun syarat kerja mesin panen padi Kubota DC70 Plus adalah: yang pertama, sebelum menghidupkan mesin, perlu memencet klakson 2 kali untuk mengingatkan sekitar bahwa akan menstarting enzim. Yang kedua, hidupkan mesin dan diamkan selama 5 menit. Lalu, pastikan tidak ada kebocoran air maupun minyak, dan pastikan warna gas buang dalam warna transparan. Lalu, lakukan gerakan unit naik turun ripper, tracer, dan maju mundur selama sejauh 10 menit. Pastikan bahan bakar cukup, dan yang terakhir, pastikan tidak ada kotoran yang menyumbat tempat pembuangan. Kapasitas kerja mesin panen padi bermerek Kubota DC70 Plus dengan contoh soalnya: petani ingin memanen padi dengan mesin panen padi Kubota DC70 Plus dengan luas lahan seluas 3 hektar selama 4 jam. Berapakah kapasitas kerja mesin panen padi Kubota DC70 Plus yang diperlukan untuk memanen padi dalam hektar per jam? Cara menjawabnya yaitu diketahui luas lahannya 3 hektar dan waktu kerjanya 4 jam. Yang ditanya kapasitas kerja yang diperlukan. Cara menjawabnya, kapasitas kerja sama dengan luas tanah per waktu kapasitas kerja. Luas tanahnya 3 hektar per waktu kapasitas kerjanya 4 jam. Jadi 3/4 sama dengan 0,75 hektar per jam. Adapun cara kerja mesin panen padi yaitu ripper akan memotong dan mengumpulkan batang padi, tracer akan memisahkan padi dengan batangnya, gabah hasil perontokan ditampung di dalam tangki lalu dimasukkan ke dalam karung, dan jerami dibuang melalui pembuangan belakang.